Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal. Nih lanjutnya dari M. Lutfi Maulana 7. Kenapa ya kalau sendirian rasa untuk berbuat maksiat itu besar? Gimana untuk mencegah perbuatan tersebut? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu artinya melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya, baik ketika banyak orang maupun ketika sendirian. Ketika banyak orang, kita ini mudah meninggalkan maksiat, paling tidak karena ada rasa malu. Kalau sudah sendirian, malu ini tidak ada. Maka bagaimana di sini yang perlu ditanamkan pertama adalah muraqabah kepada Allah. Muraqabah itu artinya tanamkan dalam hati kita bahwa Allah memonitor apa yang kita lakukan, termasuk ketika kita sendirian. Kalau muraqabah ini perasaan ya bahwa Allah memonitor, melihat, mengawasi, mengintai, mengetahui kita dalam kesendirian kita, insya Allah akan menjauhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang sudah tahu kita ini walaupun sendirian Allah tahu, tapi kenapa kok masih bermaksiat? Maka dari sini bagi orang-orang yang seperti ini, Islam itu semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beraktivitas itu adalah berjamaah. Seperti ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi ya, Ustadz Amir Faisal, di dalam Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini mengapa menyebut kami? Kami ini artinya saya dan orang lain. Artinya apa? Semangat Al-Quran, semangat agama, spirit agama di dalam beribadah, dalam beraktivitas kepada Allah adalah berjamaah. Mengapa berjamaah? Di dalam beribadah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, itu berjamaah. Kemudian dalam aktivitas yang lain kita juga dianjurkan berjamaah. Mengapa berjamaah? Agar terhindar dari fitnah, jauh dari maksiat. Bagi seorang laki-laki yang sendirian dianjurkan menikah. Mengapa? Biar ada kawannya di rumah, yaitu istri. Insya Allah kalau sudah ada istrinya tidak akan bermaksiat. Bagi orang yang jauh dari istri, misalnya istrinya ada di rumah, bawa kawan, jangan sendirian. Mengapa? Kalau sendirian bisa bermaksiat. Karenanya di dalam agama kita seseorang sholat dianjurkan berjamaah. Mengapa? Agar sholatnya lebih khusyuk, lebih khidmat, lebih lama. Kalau sendirian ini kadang terburu-buru karena setannya banyak. Kalau berjamaah setannya ini menghindar, menjauh. Ini di dalam sholat. Di dalam berdoa juga begitu, dianjurkan berjamaah. Mengapa? Agar doanya lama. Di dalam berzikir juga begitu, agar ada semangat. Di dalam belajar ilmu agama dianjurkan berjamaah. Bukan hanya itu, kita ini di dalam bepergian dianjurkan berjamaah. Di dalam hadis dikatakan ar-raqibu syaitan war-raqiba syaitanan was-salasatu rakbun. Seseorang yang bepergian seorang diri itu adalah setan. Artinya gampang menjadi mangsa setan untuk melakukan maksiat. Tidak ada yang ditakuti atau yang ada perasaan malu pada orang itu. War-raqibani dua orang yang bepergian, dua setan. Mengapa? Khawatir dua orang nanti join, jangan bilang-bilang ya dah kita melakukan bareng-bareng. Ini kalau berdua. Tapi kalau minimal 3 orang, apalagi banyak orang begini, mau melakukan kemaksiatan itu ada rasa malu, setan pergi. Dianjurkan berjamaah. Jadi yang pertama, agar kita terhindar dari maksiat sendirian, menanamkan perasaan muraqabah. Tauhid muraqabah artinya bahwa Allah mengintai, mengawasi, memonitor setiap apa yang kita lakukan, termasuk dalam kesendirian. Yang kedua, semangat agama seorang muslim dalam beraktivitas adalah berjamaah. Mengapa? Agar terhindar dari setan-setan yang akan memangsa seseorang di dalam perjalanan hidupnya.
Saya kira itu. Dan betul memang kalau sendirian memang seperti itu. Tapi kalau ada kawan paling enggak ada rasa malu itu. Paling enggak ya, kalau banyak orang, kelihatan banyak orang enggak malu, terlalu namanya itu. Sudah banyak orang apalagi kelihatan di mana-mana masih nakal aja, berarti terlalu. Di dalam hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'tah. Kalau kamu gak ada rasa malu, lakukan apa yang kamu mau, karena kamu sudah hilang yang namanya urat malu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Nah, ini temanya masih ada hubungan juga dengan pertanyaan kita, dengan tema kita nih. Dari M Farhan _AL03N ya, Alun. Kiai, kita diciptakan untuk beribadah, tapi apakah kita boleh bersenda gurau main dengan kawan atau saudara? Yang mau saya tanyakan adalah maksudnya main-main di sini itu apa ya? Gitu. Silakan. Walaupun manusia ini diciptakan memang untuk beribadah, tetapi manusia juga dibolehkan dan dianjurkan untuk mencari hiburan-hiburan yang halal. Bagi laki-laki, hiburan yang halal itu adalah istri. Bagi perempuan adalah suami. Ini termasuk hiburan. Mengapa? Agar semangat lagi beribadah. Termasuk hiburan. Kemudian termasuk hiburan di dalam agama kita ini ada memang musik-musik yang dibolehkan oleh seluruh ulama. Ada musik-musik yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Kemudian termasuk hiburan ini bernyanyi. Ya, makanya sebagian ajaran agama disampaikan pakai nazam-nazam, pakai nazaman. Mengapa? Itu hiburan. Dan sejak masa-masa sahabat, pada masa Rasulullah SAW, para sahabat ini saling menghibur dengan bacaan syair, membaca syair. Ada syair-syair pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Itu juga hiburan. Termasuk hiburan adalah bersenda gurau, bercanda, bergurau. Rasulullah SAW juga bergurau. Ya, bergurau dengan keluarganya, bergurau dengan sahabatnya, bergurau dengan anak-anak kecil. Bahkan pada masa-masa tertentu juga ada hiburan. Kita mengenal ya di dalam kitab-kitab hadis, ketika pada masa-masa hari raya, pada hari raya itu ada orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah yang menari-nari di Masjid Nabawi. Lalu Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, menyaksikan tarian-tarian itu. Apa sabda Rasulullah SAW? Ada tarian-tarian seperti itu. Beliau bersabda, gak apa-apa, agar orang-orang ahlul kitab, orang-orang di luar agama kita mengetahui, liya'lama ahlul kitab anna fi dinina fushah, bahwa di dalam agama kita memang ada toleransi. Di dalam agama kita ada hiburan-hiburan, tentu hiburan-hiburan yang dihalalkan dan yang dibolehkan di dalam agama. Termasuk bersenda gurau itu gak apa-apa memang. Bersenda gurau gak apa-apa. Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabat yang masih kecil. Sahabat ini sedang main burung. Oleh Rasulullah ditanya, ya Aba Umir, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umir, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini? Berdasarkan hadis ini oleh sebagian orang yang gak senang pada hadis, para ulama dikritik, kenapa hadis seperti ini disampaikan. Akhirnya sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyimpulkan ada sekian puluh hukum agama yang dikandung oleh dalil ini. Apa diantaranya? Di dalam agama kita ada senda gurau. Buktinya Rasulullah SAW juga senang bersenda gurau itu. Cuma memang bersenda gurau itu jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak bersenda gurau, akhirnya agak serius itu. Jadi ada masanya. Kalau terlalu banyak bersenda gurau, malah akibatnya tidak baik. Tapi bersenda gurau itu memang ada di dalam ajaran agama.